Karena tidak ada bekalnya, tidak ada kapalnya, tidak ada perahunya. Pesan Abu Bakar ini sebenarnya terlewat sedikit pun untuk berbuat kebaikan. Kata baginda Rasul, siapa orangnya kalau pagi hari dia niat saja untuk melakukan kebaikan, niatnya itu sudah dibalas pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru niat. Jadi mau tidur itu udah niat, gua nanti sholat subuh dah. Baru niat tuh, udah dicatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau almarhum Bang Roni ini, kalau ibadahnya mau nggak usah diganteng, ya Bang ya. Di rumah sakit aja infusan ada digotong-gotong ya. Iya, pengen sholat ya. Sehat dikit, pas saya mulai assalamualaikum, udah ada orangnya di belakang saya. Saya bilang, Bang, istirahat aja Bang, pengen sholat. Yang begini ini susah. Kalau ustaz mah ke masjid memang ada tanggung jawabnya jadi imam. Ya, iya. Kalau orang awam itu rajin ke masjid itu luar biasa. Kenapa? Kalau yang menggerakkan bukan hati itu tidak bisa. Makanya hal-hal seperti ini, ibadah yang seperti ini harusnya kita contoh. Jadi kita menyangka ibadah itu tidak harus pada orang yang alim, kepada orang yang awam saja. Tanda-tanda betul-betul. Jadi perbanyak bekal kita selagi kita diberikan kesempatan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nunggu tua, karena mati itu nggak pandang tua. Muda mati, yang tua mati, miskin mati, kaya mati, pejabat mati, rakyat, ustaz belakangan. Yang mimpin takbir siapa? Jadi perbanyak bekal itu. Supaya apa? Supaya kita tidak seperti orang yang tenggelam minta pertolongan tapi nggak ada yang nolong. Itu kata siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat. Kalau udah Nabi yang ngomong, itu orang yang pertama kali membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj itu kan orang banyak yang tidak percaya. Mungkin kalau kita hidup sezaman dengan Nabi, mungkin kita juga salah satu dari orang yang tidak percaya. Kenapa? Nggak masuk akal. Dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha itu dalam waktu cuma semalam. Secara logika itu nggak masuk akal pada saat itu. Tapi Abu Bakar itu orang pertama yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, maka saya imani apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita baca Al-Quran tidak perlu ragu, karena Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Mungkin kita belum menemukan kebenaran dari Al-Quran, tapi jangan kemudian mendustakan Al-Quran. Jadi kata pertama adalah imani apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi perbanyak bekal. Lalu apa bekalnya? Nah, ini kata Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Dunia itu mulia dengan harta, sedangkan akhirat itu mulia dengan amal yang baik, amal soleh. Saya dulu punya teman, kakak kelas saya di pesantren. Bapaknya itu anggota DPR, punya pesantren, tapi tidak terlalu besar. Itu setiap hari tamu itu datang. Setiap hari tamu datang. Setelah bapak dari teman saya itu meninggal, sang kiai ini meninggal,
anggota DPR ini meninggal. Lalu apa yang dialami oleh teman saya? Tamu itu yang tadinya banyak datang silih berganti setelah bapaknya meninggal. Tamu gak ada, Pak. Sepi. Yang tadinya itu menganggap keluarganya itu setiap orang datang bilang ini saudara saya. Orang datang ini keluarga saya. Setelah bapaknya mati meninggal, kayak orang-orang yang datang itu tidak menganggap bahwa itu bagian dari keluarga. Akhirnya apa? Teman saya datang ke seorang kiai, dia tanya, kenapa dulu orang banyak datang ke rumah saya, setelah bapak saya meninggal kok udah gak ada yang datang? Apa jawaban kiai itu? Oh, kamu kiri loh. Kamu miskin. Jadi ternyata ukuran mulia di dunia itu apa? Kan kita kalau ada pejabat juga gitu. Itu kan apa? Karena ada jabatan. Jabatan itu ujung-ujungnya apa? Harta dulu. Kita kalau diundang presiden datang ke istana, tiba-tiba kira-kira yang kita pakai itu pakaian yang terbaik apa yang biasa-biasa saja? Terbaik. Yang terbaik. Pernah ada berita itu grup band Ungu, tahu grup band Ungu ya? Itu ketua vokalisnya siapa? Pasar. Nah, apa? Ya, terjebak. Ya. Itu dia itu habis konser di Sulawesi. Diburu-buru karena diundang wakil presiden, waktu itu Jika wakil presiden. Jadi nggak keburu nyiapin apa? Celana. Dia pakai celana jeans yang dia habis konser. Habis itu dia diundang, dapat undangan untuk nyanyi juga di Istana Wapres. Karena pakai jeans, celana jeans. Itu sama protokol pas pampresnya Istana Wapres itu nggak boleh masuk. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus pakai apa itu? Celana bahan. Mungkin sepatunya juga tertentu mungkin. Beli, sampai beli saya. Itu yang ngalamin itu. Itu di dunia ukurannya apa? Harta. Beli pantopel. Nggak boleh masuk. Akhirnya apa? Teman saya itu ya udah. Dia tekad, dia kerja keras supaya apa? Supaya jadi orang kaya. Pikiran udah jadi orang kaya, rumah punya, mobil punya, pergi haji dan segala macam. Karena punya pesantren, orang pada datang yang tadinya nggak ngaku keluarga, ngaku saudara. Dia ditemu-temuin aja, saudara dari inilah, dari ini, yang tadinya nggak ketemu sekarang ketemu jadi saudara. Itu harta. Makanya harta itu kadang-kadang juga menyatukan, kadang-kadang memisahkan. Di tempat saya di pesantren itu, kalau udah pejabat datang, kiai saya itu kan beda-beda partai. Betul. Jadi punya saya itu ketiga, sekarang jadi bupati di Jombang. Adiknya itu PDIP. Kiai saya satunya tempat dulu di sini ada Ustaz Gatot, tempat Ustaz Gatot itu kiainya Golkar. Itu kalau sudah pejabat menteri datang, itu kumpul, Pak. Bersatu itu. Pas saya tanya sama Kiai, kenapa Kiai kau bersatu? Ya ada duitnya kok. Tapi kalau ada duitnya itu bersatu. Ya mohon maaf nih. Kalau orang tua kemudian meninggal dunia, tadinya rumahnya di sini. Kira-kira kalau dipanggil datang nggak? Datang ya. Urusan apa? Bagi warisan. Duit. Jadi izzud dunya bil mal, kata Umar bin Khattab. Jadi mulia di dunia itu ukurannya dengan apa? Harta. Dengan harta. Sedangkan mulia di akhirat bisa lihil amal, ukurannya dengan amal-amal yang saleh, amal-amal yang baik. Kita meninggal, itu yang menemani kita nanti di kubur itu, bekal kita adalah amal kebaikan. Banyak bentuknya amal kebaikan.
Jadi orang yang melakukan amal kebaikan di dunia ini, insya Allah nanti di alam kuburnya dia tenang, serius tenang. Nanti tiba-tiba dibangunkan pas apa? Pas hari kiamat. Beda dengan orang yang tidak melakukan amal kebaikan. Rasulullah itu pernah lewat di kuburan. Saya tambah sedikit ya. Lewat di kuburan dengan sahabat. Tiba-tiba berhenti Rasulullah. Pas Rasulullah itu berhenti, nggak lamanya ambil ranting. Kemudian ranting itu ditancapin ke kuburan. Nah, habis itu melanjutkan perjalanan Rasulullah. Itu sahabat penasaran. Tanya sama Rasul, tadi waktu kita melewati kuburan kok tiba-tiba engkau berhenti? Setelah lama engkau berhenti, tiba-tiba engkau ambil ranting, kemudian engkau tancapkan ranting itu di kuburan itu. Setelah itu kita melakukan perjalanan. Apa jawab Rasulullah? Tadi saya berhenti itu karena yang ada di dalam kuburan itu sedang menangis. Kalau Rasulullah kan dengar apa? Ya, yang ada di dalam kuburan nangis itu dengar. Kalau kita mah nggak dengar. Kalau kita dengar mah nggak berhenti, ngibrit. Kenapa nangis? Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu nangis di kuburanmu? Emang kamu dulu nggak sholat? Sholat Pak. Lalu kenapa kamu nangis? Kata dia begini, selama ini saya berharap pahala dari sholat saya, tapi ternyata di hadapan Allah sholat saya itu tidak ada nilainya apa-apa. Apa sebabnya? Jadi setiap dia kencing itu dia kurang hati-hati. Jadi air kencingnya itu nyiprat ke pakaiannya kemudian dia gunakan untuk sholat. Sedangkan syarat sah sholat itu harus suci badan, suci pakaian, suci tempat. Ternyata pakaian yang dia pakai tidak suci. Selama ini dia berharap pahala dari sholatnya, ternyata di hadapan Allah sholatnya tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia sholat dengan pakaian yang tidak suci. Ini berarti dia tidak amal baik nih. Makanya saya suka ketemu kalau laki-laki itu sembarangan tuh kalau kencing. Mohon maaf, sembarangan kalau itu. Hati-hati. Gimana Pak Ustaz kalau hati-hati kecipratan juga? Yaitu pasrah sama Allah, tawakal Allah. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di rest area gimana Ustaz? Kalau rest area ya nggak apa-apa, memang fasilitasnya juga begitu, ya nggak? Mau nggak mau kan berdiri ya, toilet berdiri itu kalau laki-laki. Habis kalau yang duduk apa? Ngantri. Nah itu namanya darurat. Kalau darurat tidak apa-apa. Tapi kalau tidak darurat, orang-orang dulu itu, orang-orang tua dulu itu kenapa sehat-sehat? Itu kalau pipis ya nongkrong sehat-sehat. Kenapa? Karena amalia sunnah yang dia lakukan. Dia jaga mulai dari hal-hal yang sepele. Nah itu. Jadi amal soleh itu mulai lakukan awal kebaikan itu dari hal-hal yang sederhana. Gak usah terlalu muluk-muluk, gak usah. Dari yang sederhana. Insya Allah amal soleh itu akan menemani kita di kubur kita nanti. Insya Allah. Jadi dua. Yang pertama kata Abu Bakar, kalau orang masuk dalam kuburan tanpa bekal, itu seakan-akan dia mengarungi lautan kemudian dia tenggelam meminta pertolongan. Kata Umar bin Khattab, kemuliaan dunia itu dengan harta, kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh. Kita perbanyak amal soleh supaya amal soleh itu menemani di hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.